Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Hari ini saya, Berliana Kusumputi Kristanti dari 10 MIPA 2 absen 4, beserta ketiga teman saya. Hai, nama saya Anindya Pratama dari kelas 10 MIPA 2 nomor urut 2. Halo, saya Lena Prasomya Pulang Asih dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Stefan Nathaniel Petran Kurniawan dari kelas 10 MIPA 2 absen 29. Akan menjelaskan mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Indonesia terkenal akan keberagaman bahasa daerah dan kebudayaannya. Bayangkan saja ada lebih dari 500 suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak sekali bukan? Namun, hal ini akan menjadi sebuah masalah apabila kita tidak pandai mengelola perbedaan yang ada. Maka, penting dan wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui dinamika nenek moyang yang membawa keberagaman Indonesia. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama agar kita bisa saling menghormati perbedaan yang ada. Disimak sampai akhir video ya. Jadi kita sekarang akan belajar bersama. Sudah tahu kan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Menurut Carasin Bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil loh. Awalnya mereka tinggal di Asia Tenggara, namun ketika zaman es mencair dan air laut naik bertambah, terbentuklah Laut Cina dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utamanya, dan beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia yang tersisa menetap di pedalaman-pedalaman. Sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk itu disebut suku Veda, dan ras yang masuk ke dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hyeng di Kamboja, Miatose dan Yaoje di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di daerah Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Veda itulah manusia pertama yang datang di pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Kedua ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesozoik. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik, dan pendatang baru ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka yang datang dalam dua tahap. Mereka disebut Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai suku Veda yang masuk ke dalam Indonesia. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan Wedit. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar hingga pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Yunan, Cina bagian selatan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mulanya menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang imigran baru, Deutero-Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Dayak, Batak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan yang terisolasi tersebut kemudian menyebabkan Proto-Melayu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Hindu dan Islam di kemudian hari. Selain itu, ras Proto-Melayu juga mendapatkan pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Nah,
Kalian tahu nggak sih kalau persebaran suku Dayak itu sampai ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka loh? Hal itu ditunjukkan dari rute perpindahan mereka dari kepulauan Indonesia. Sementara suku Batak mengambil rute ke barat, menyusuri pantai Burma dan Malaka Barat. Hal ini membuat adanya kemiripan antara bahasa yang digunakan oleh suku Karen di Burma dengan bahasa Batak. Next, kita akan bahas mengenai ras Deutero Melayu. Ras Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara. Ras ini membawa kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Dongson atau perkakas dan senjata besi. Kebudayaan mereka ini lebih tinggi dari ras Proto-Melayu. Ditandai dengan keahlian mereka membuat perkakas dan mengerjakan logam. Perpindahan mereka ke kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, seperti contohnya kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat kita jumpai di Sumatera, Kalimantan, Malaka, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka juga memiliki kemampuan dalam mengolah tanah, salah satunya mereka membuat sistem irigasi pada tanah-tanah pertanian. Perpindahan ras Deutero Melayu menggunakan jalur pelayaran laut, di mana mereka juga memiliki peradaban pelayaran yang lebih maju, karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Kedatangan ras Deutero Melayu di Indonesia yang semakin meningkat membuat mereka kemudian berpindah mencari tempat baru ke hutan sebagai tempat hunian mereka. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu melebur menjadi penduduk kepulauan Indonesia. Dan pada masa berikutnya, mereka menjadi sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk di Alas dan Gayo di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di kepulauan Indonesia kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua merupakan ras Deutero Melayu. Nah, sampai sini apakah masih ada yang bingung? Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya, teman saya Evan akan menjelaskan tentang ras Melanesoid. Oke, selanjutnya ada ras Melanesoid. Ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia sendiri, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Awalnya kedatangan Melanesoid di Papua berawal saat zaman es terakhir atau pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga kedinginan maksimal dan air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Suku Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, kemudian ke benua Australia. Suku Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleotikum. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka ialah manusia wajak yang tersebar pada bagian timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua, manusia wajak hidup berkelompok-berkelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Hingga bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu.
Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua akhirnya melakukan percampuran dengan ras baru tersebut. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita ini sudah duluan kemasukan oleh orang Negro dan Widit loh. Sebutan Negro diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang ditemukan itu kebanyakan berkulit hitam, mirip dengan jenis Negro yang bertalian darah dengan jenis-jenis Negro di Afrika dan Kepulauan Melanesia Pasifik. Kelompok Widit terdiri atas orang-orang dengan kepala meskepal dan letak mata yang dalam sehingga disebut seperti berang. Kulit mereka adalah coklat tua dengan tinggi rata-rata 155 cm. Widit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang berasal dari Kelen, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Weda di Nusantara cukup luas loh, misalnya di Palembang dan Jambi, di Siak dan di Sulawesi bagian Tenggara. Periode migrasi berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dari satu kelompok ras yang sama dan juga dari kebudayaan yang sama. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Kalian tahu nggak sih, menurut Sarasi, ada sekitar 170 bahasa di Kepulauan Indonesia. Dan bahasa itu adalah bahasa Austronesia. Bahasa ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah bahasa Aceh dan bahasa-bahasa pedalaman Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Kelompok kedua terdiri dari bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan juga Bali. Kelompok ini mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan bahasa Tagalog di Luzon. Di samping bahasa-bahasa itu, ada juga bahasa Halmahera Utara dan juga bahasa Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera. Sejarah Malaysia dan bumi Nusantara sangat erat kaitannya dengan kata Melanesia. Diperkenankan pertama kali oleh Dumont D'Urville, seorang penjelajah kebangsaan Prancis di wilayah etnik penduduk yang berkulit hitam berambut keriting di kawasan Pasifik. Menurut Harry Truman, pada 60.000 tahun yang lalu, sekelompok manusia modern awal dari Afrika keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka tidak mempunyai tempat tujuan yang ada di dalam pikiran mereka, hanya bagaimana mereka dapat menemukan ladang kehidupan baru yang lebih menjanjikan. Nah, teori ini disebut dengan teori Out of Africa. Dengan keahliannya untuk bertahan hidup, teori ini disebut dengan teori Out of Africa. Dengan keahliannya bertahan hidup, beruntung bisa mengawasi segala rintangan alam. Perubahan alam dan geografi serta bertambahnya populasi mendorong mereka untuk mencari tempat hunian baru. Mereka kemudian menyebar hingga ke wilayah timur Kepulauan Indonesia, bahkan meluas mencapai Malaysia Barat dan Australia Timur. Kepulauan Indonesia bahkan meluas hingga mencapai Melanesia Barat dan Australia. Pengalaman yang mereka peroleh selama mengembara menjadi pengetahuan yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, membuat mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan baru pada saat berakhirnya zaman es sekitar 12.000 tahun yang lalu, menyebabkan perubahan drastis terhadap banyak hal yang mendorong penduduk di Cape Indonesia untuk melakukan persebaran ke berbagai arah. Hal ini mengubah peta hunian mereka dengan kondisi alam saat itu. Mendukung meyakinkan mereka untuk menetap di tempat tujuan yang baru. Para ahli menggolongkan mereka sebagai ras Australomelanesid. Kemudian pada sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu, Kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang baru. Mereka membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik atau sering
dicirikan dengan kehidupan yang menetap dan domestikasi hewan dan tanaman. Pendatang yang berbicara dengan tutor Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan asal Sulawesi, juga kemungkinan Kalimantan. Dari sinilah mereka kemudian menyebar ke berbagai pelosok Kepulauan Nusantara. Pendatang lain tampaknya berasal dari Asia Tenggara daratan dan mencapai Kepulauan Nusantara bagian barat melewat Malaysia. Mereka menggunakan bahasa Austrosiatik. Teori ini seringkali disebut oleh para ahli dengan teori Out of Taiwan. Pertemuan para pendatang dengan populasi Australomenasia tidak dapat dielakkan, membuat mereka harus saling beradaptasi dan berinteraksi hingga mereka melakukan perkawinan campuran. Proses interaksi yang berlanjut memperlihatkan keturunan ras Australomelanesid yang sekarang lebih dikenal sebagai populasi Melanesia. Hasil penelitian Herawati Sudoyo dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari 2 atau lebih populasi nenek moyang. Secara gradual, presentasi genetika Australasia lebih dominan di bagian timur Indonesia. Sekalipun kecil porsinya, genetika Papua ada hampir di seluruh wilayah bagian barat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa di masa lalu terjadi percampuran genetika dibandingkan penggantian populasi. Demikian pula dari sudut penggunaan bahasa. Kepulauan Indonesia mempunyai lebih dari 700 etnis dengan 706 bahasa daerah, yang dapat digolongkan dalam 2 bagian, yaitu penutur Austronesia dan penutur non-Austronesia atau lebih disebut sebagai Papua. Multamia RMT Lauder menjelaskan bahwa telah terjadi pinjam-meminjam leksikal antara bahasa-bahasa non-Austronesia dengan bahasa Austronesia. Diperkirakan lebih dari 30% bahasa yang digunakan saat ini adalah bahasa non-Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia cenderung ditemukan di bagian pesisir dan pedalaman Papua Nugini. Gambaran itu menjelaskan bahwa pola migrasi yang kompleks tapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Nah, kita udah belajar bareng nih mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bahasa Indonesia. Kami harap dengan menyimak dan mempelajari materi ini, kita semua bisa menghargai arti penting dari keberagaman dan hidup dalam harmonisasi. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Berliana, Lintang, Evan, dan Indi, pamit undur diri. Terima kasih.